Pengamat hubungan internasional Suzy Sudarman melihat Amerika Serikat berupaya mencari cara untuk memenangkan perang. Jika Iran tak bisa dikalahkan, maka Kuba berpotensi diincar Amerika Serikat. Jadi saya iseng melihat Senat, ini bagaimana dia responsnya. Ternyata Senator Murkowski bicara bahwa, come on Donald Trump, kamu datang ke kami dong, saya siapkan authorization of the use of military force, AUF, yang biasanya mereka lakukan kalau misalnya mereka tidak bisa menggolkan resolusi war powers. Jadi AUF yang disiapkan oleh Murkowski hanya syaratnya satu, define the war. Yang kedua adalah kasih tahu suksesnya ukurannya apa. Yang ketiga, exit strateginya bagaimana. Jadi mereka udah siap-siap tuh. Murkowski dengan kawannya di Republican Party juga. Jadi kalau saya bilang, ini bukan kita bisa melihat, oh ini kesalahan Trump dan ini itu. Ini mindset mereka yang tidak bisa berubah. Karena inner outer dan outer inner kind of threat itu selalu didefinisikan sebagai hal yang akan mengurangi kekuasaan Amerika. Mereka sangat pure realis dalam arti interest defined as power. Jadi kepentingan mereka adalah kekuasaan. Kalau ada yang mencoba men-challenge, menantang, mereka akan segera menghardik orang tersebut atau kalau bisa dibom sekalian. Jadi kalau saya bilang ini bukan aturan-aturan yang sangat yuridis begitu. Mindset mereka memang hegemonik dan tidak mau kalah. Dan selalu harus keluar sebagai winner. Sehingga yang dicari oleh Donald Trump adalah satu winning strategi lagi. Kalau misalnya di Iran dia sudah dipermalukan, dia akan menghajar Kuba sebagai satu faktor untuk menunjukkan bahwa dia menang. Jadi yang kasihan nanti Kuba, karena sebetulnya Iran nggak bisa dikalahkan, tapi Kuba yang akan jadi bulan-bulanan dari Donald Trump. Jadi kalau kita misalnya merujuk kepada cara berpikir orang Amerika ini, kita harus paham mereka itu ya begitu gitu loh. Kalau misalnya mau sedikit berubah ya harus misalnya dari PBB atau dari suasana dunia yang memaksa Amerika Serikat untuk lebih santun dan lebih berperilaku baik. Tapi itu saya kira agak sulit ya, karena kalau Partai Demokrat menang juga dia akan berpikir sama. Jadi hegemoni itu dipertahankan karena mereka merasa mereka punya misi di dunia dan hanya Amerika yang bisa melakukan itu. Yang disebut America is God's gift to humanity. Bayangin aja. Kalau orang berpikir demikian, bagaimana Anda aturan-aturannya ya dibuat seenak sendiri agar hegemoni itu bertahan. Oke, Bu Suzy. Lalu Donald Trump juga sempat menyatakan bahwa peran melawan Iran ini adalah perang kecil begitu. Apa ini maksud perang kecil ini? Dia sengaja melakukan propaganda kok. Itu propaganda Donald Trump yang bilang semua swift boat atau kapal-kapal boat kecil yang digunakan oleh Iran itu tanda bahwa Navy mereka sudah rusak dan sebagainya. Walaupun memang benar Iran mengalami kerugian besar, tetapi dia memang menggunakan strategi war of attrition. Jadi semakin lama dia bikin putus asa dari Amerika Serikat, makin senang Iran ya, karena itu dipancing ke arah itu. Dan ancamannya adalah kalau kamu menyerang kami akan buat ini sebagai regional war. Jadi nggak banyak alternatifnya. Sekarang untung Pakistan mendorong untuk menghentikan Project Freedom ya, untuk jeda sedikit sehingga bisa terjadi deeskalasi. Apakah ini akan berhasil? Kita lihat moodnya Donald Trump itu yang nggak bisa ditebak sebetulnya. Oke. Lalu apakah ini juga sebenarnya dalam konteks meremehkan ketegangan yang terjadi saat ini di Selat Hormuz, Bu? Ya pokoknya apapun tujuannya adalah menunjukkan bahwa saya menang dan saya punya inisiatif baru yang kelihatan saya sebagai bully dan melakukan bullying itu secara nyata. Gitu. Sekalipun dia tahu bahwa dia nggak akan mungkin bisa menang dalam war of attrition ini ya. Pemirsa, dampak konflik yang terjadi di Timur Tengah antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran, harga pupuk dan bahan bakar di Meksiko meningkat. Para petani menyerukan agar perang di Iran segera berakhir. Para petani Meksiko menyerukan diakhirinya perang di Iran
setelah melaporkan kenaikan setidaknya 30% pada harga pupuk untuk produksi biji-bijian yang memperburuk situasi di sektor pertanian negara tersebut. Di Mexico City menunjukkan para pekerja lapangan sedang bekerja di ladang, sambil menyatakan keprihatinan tentang konflik yang terjadi di Timur Tengah antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran karena dampaknya terhadap pupuk dan bahan bakar. El conflicto en Irán nos afecta muchísimo porque de allá vienen los fertilizantes, la mayoría. Todo el tipo de fertilizantes que nosotros necesitamos acá para fertilizar nuestra hortaliza, pues viene de allá. Y pues por ende lo del petróleo también es un problema muy fuerte. Por eso el incremento en las gasolinas y principalmente a nosotros en el diésel. Sementara itu, Alvaro Lopez Rios, pemimpin Serikat Pekerja Pertanian Nasional, mengaitkan sebagai krisis tersebut dengan keputusan ekonomi yang dibuat pada tahun 1990-an ketika perusahaan negara Fertimex dibubarkan. Menurutnya, kebijakan memprioritaskan impor daripada produksi lokal melemahkan kemampuan negara untuk memastikan pasokan pupuk. Tal manera que fertilizantes caros, combustibles caros, han hecho un factor que seguramente es el tiro de gracia para el desastre agrícola de México y que México continúe la ruta de tener récord Guinness en importación de granos básicos, oleaginosas y alimentos. Lo estamos padeciendo a nivel de México, lo están padeciendo los americanos, la sociedad americana, lo está padeciendo todo el mundo y seguramente la historia más temprano que tarde condenará esa agresión que está cometiendo el presidente de los Estados Unidos y sus aliados contra países en varias partes del mundo. Sementara itu, terkait situasi di Timur Tengah, Lopez Rios menyatakan bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan dikutuk atas keterlibatannya di Iran dan campur tangannya di negara-negara lain. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut berakhirnya serangan Amerika Serikat terhadap Iran bukanlah suatu kejutan. Ia yakin Amerika Serikat tetap mampu mencapai tujuan utama perang, yaitu melumpuhkan nuklir Iran. אנחנו מקיימים קשר רציף עם ידידינו בארצות הברית. אני משוחח עם הנשיא טראמפ כמעט על בסיס יומיומי. האנשים שלי והאנשים שלו משוחחים על בסיס יומיומי, כולל היום. ואני אדבר יותר מאוחר גם עם הנשיא טראמפ הלילה. יש בינינו תיאום מלא, אין הפתעות. אנחנו חולקים יעדים משותפים, והיעד החשוב ביותר הוא הצעת החומר המועשר מאיראן, כל החומר המועשר, ופירוק יכולות ההעשרה באיראן. הנשיא טראמפ מאמין שהוא יכול להשיג את זה בדרך זו או בדרך אחרת. אנחנו אבל ערוכים לכל תרחיש, וזו ההנחיה שלי גם לצה"ל ולגורמי הביטחון שלנו. ישראל חזקה מאי פעם, איראן וגורותיה חלשות מאי פעם. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim Iran telah menyepakati proposal yang melarang Iran memiliki senjata nuklir. Namun hingga kini belum ada pernyataan resmi dari Iran terkait klaim tersebut. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim Iran telah menyepakati proposal untuk tidak memiliki senjata nuklir. Trump juga menyebut komunikasi antara Amerika Serikat dan Iran berjalan baik di tengah meningkatnya ketegangan kawasan. Look, and this is very simple. Iran cannot have a nuclear weapon because as tough as they are, we want to keep them alive. We want to keep all of you alive. Iran cannot have a nuclear weapon, and they won't. And they've agreed to that, among other things. Klaim Trump ini pun memicu perhatian terkait masa depan program nuklir Iran dan stabilitas kawasan Timur Tengah. Meski demikian, hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pihak Iran terkait klaim kesepakatan tersebut.